Mayat ini dibiarkan tergeletak di atas tanah dengan batas penutup jenazah berupa anyaman kayu berbentuk segitiga sama kaki yang disebut sebagai mereka itu adalah ancak saji. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Matt di Jangan Sendirian. Kali ini gue akan memberikan sebuah informasi ataupun bisa disebut dengan sejarah yang tentunya berasal dari Indonesia. Kalian sempat berpikir nggak kalau ada sebuah pemakaman yang sangat unik? Contohnya kayak di Toraja, itu kan ada sebuah pemakaman yang sebuah jenazahnya itu ditaruh di antara bebatuan. Adat Bali itu ada upacara ngaben yang dimana jenazahnya itu dibakar, ya kan? Tapi ini juga adalah sebuah tradisi yang ada di Bali, yaitu Trunyan. Trunyan adalah sebuah tempat pemakaman yang ada di daerah Trunyan di Bali, yang dimana jenazahnya itu tidak dikubur di dalam tanah, melainkan dikubur di atas tanah. Oh ya, buat teman-teman, gue minta maaf selama 2 bulan ini gue udah nggak upload karena ada musibah yang mungkin menghambat gue untuk upload. Ya, gue minta doanya dari kalian semua untuk mendoakan almarhum ibu saya yang barusan meninggal waktu lebaran kemarin. Gue minta doanya, kirimin Al-Fatihah buat almarhum ibu saya, almarhum ibu Marbiah. Biar nggak lama-lama lagi dan biar kita bisa membahas tentang desa Trunyan ini ataupun pemakaman Trunyan ini, tetap tonton Jangan Sendirian. Bicara soal pemakaman atau kuburan memang erat kaitannya dengan misteri atau mistis. Namun kali ini berbeda dengan pemakaman Trunyan yang ada di desa Trunyan sisi timur Danau Batur, Kabupaten Bangli, Bali. Di satu sisi kita akan merasa kengerian saat melihat pemakaman ini, ya, karena sepanjang perjalanan di area pemakaman ini berbaris tengkorak-tengkorak manusia yang dikuburkan di situ. Barisan tengkorak manusia ini yang sekaligus akan menuntun kita menuju ke puncak pemakaman di mana kengerian semakin bertambah. Ada sekitar 11 pemakaman yang mayatnya justru tidak dikuburkan ya selayaknya pemakaman biasa atau pembakaran jenazah layaknya adat ngaben yang ada di Bali. Mayat ini dibiarkan tergeletak di atas tanah dengan batas penutup jenazah berupa anyaman kayu berbentuk segitiga sama kaki yang disebut sebagai mereka itu adalah ancak saji.
serta berbagai sesaji yang disediakan oleh orang yang ditinggalkan sebagai penghormatan kepada jenazah tersebut. Anehnya, ketika kita berkunjung ke sana, tidak akan mencium bau busuk sedikit pun di pemakaman ini. Meski beberapa kondisi mayat di situ sudah terlihat busuk, bahkan bau busuk saja yang tidak tercium, belatung atau organisme dekomposisi di sana itu nggak ada sama sekali yang menggerogoti mayat mereka. Keunikan, keanehan, dan suasana penuh misteri inilah yang membuat pemakaman Trunyan ini menjadi daya tarik tersendiri untuk para wisatawan. Dan nggak heran juga banyak wisatawan yang justru mengunjungi Trunyan untuk melihat sisi lain dari keunikan daerah Bali. Konon, adat dan kebiasaan tidak menguburkan mayat di Trunyan ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, yang dilakukan secara rutin, secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Salah satu alasan yang membuat pemakaman ini tidak mengeluarkan bau busuk sedikit pun karena keberadaan pohon Tarumenyan. Legenda masyarakat mengatakan bahwa pohon Tarumenyan ini mengeluarkan semerbak wangi yang sangat menyengat, sehingga mampu menghilangkan bau-bau tidak sedap yang biasanya berasal dari mayat-mayat yang membusuk. Itulah sebabnya pemakaman ini tidak menimbulkan bau yang tak sedap. Yang bisa tercium hanyalah aroma daun dan tanah layaknya aroma hutan dan ladang pada umumnya. Keberadaan pohon Tarumenyan ini yang pada akhirnya dijadikan nama desa sebagai Desa Trunyan. Sehingga hari ini kebiasaan tidak mengubur mayat bagi jenazah-jenazah terpilih masih terus dilakukan oleh masyarakat lokal yang ada di sana. Seperti yang gue sebutkan tadi, tidak semua orang yang meninggal di desa sana, di Desa Trunyan ini bisa dimakamkan di makam Trunyan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jenazah itu bisa dikuburkan di tanah Trunyan ini. Jenazah yang akan dimakamkan meninggal secara wajar, yaitu tidak mengidap penyakit sebelumnya. Keputusan jenazah yang bisa dimakamkan juga hasil pertimbangan yang dilihat dari baik dan buruknya si pelaku orang tersebut semasa hidup. Secara adat, jenazah yang bisa dimakamkan di makam Trunyan harus masuk dalam 3 kategori. Yang pertama, Semamuda, yaitu pemakaman khusus untuk bayi dan anak-anak. Kedua, Semawaya, yaitu pemakaman bagi mereka yang sudah dewasa dan meninggal secara wajar. Ketiga, Semabantas, yaitu pemakaman khusus untuk mereka yang meninggal karena kecelakaan. Dan jika 11 spot pemakaman ini sudah penuh dengan jenazah, maka jenazah yang paling lama akan disisihkan ke tempat di sekitarnya, sehingga posisi tersebut bisa diisi oleh jenazah yang baru masuk. Pasti kalian akan bertanya, apa sih latar belakang yang membuat masyarakat lokal Desa Trunyan ini tidak mengubur atau mengkremasi jenazah-jenazah terpilih itu?
Kisah ini tuh berawal dari beberapa pohon tarumenyan itu sendiri. Konon, pohon tarumenyan mengeluarkan semerbak wangi yang aroma wanginya itu tercium sampai ke Pulau Jawa, sehingga akhirnya aroma wanginya itu menuntun 4 saudara anak dari Raja Dalem Solo Kerajaan Surakarta. Mereka adalah putra sulung Dalem Solo, putra kedua Dalem Solo, putra ketiga Dalem Solo, dan si bungsu putri keempat Dalem Solo. Keempatnya bertekad untuk menemukan asal muasal wangi yang membuat mereka penasaran. Dan selama perjalanan hanya tersisa putra sulung Dalem Solo, dikarenakan ketiga adiknya terlena oleh keindahan alam sekitar yang membuat putra sulung memerintahkan untuk mereka tinggal. Sehingga akhirnya putra sulung menemukan satu buah pohon yang semakin ia dekati, semakin tercium menyengat wanginya. Yang ternyata pohon itu dilindungi oleh sang dewi yang membuat putra sulung terpesona pada kecantikannya. Kakak sang dewi memberikan syarat kepada putra sulung, jika ingin menikahi sang dewi, kamu tinggal di tempat ini dan memimpin desa ini. Apakah kamu bersedia? Dan si putra sulung pun menyetujui atas permintaan itu. Setelah mereka menikah, putra sulung Dalem Solo ini diberi gelar Ratu Sakti Pancring Jagat, yang dipercaya menjadi raja pertama dan awal legend keberadaan desa Trunyan. Sedangkan sang dewi bergelar Ratu Ayu Pingit dalam dasar. Akhirnya kerajaan kecil di bawah asuh putra sulung ini menjadi berkembang dan makmur sehingga tidak ada rakyat yang menderita. Namun dia merasa bahwa pohon tarumenyan yang wanginya tercium sampai ke tanah Jawa itu dinilai akan mengancam kemakmuran kerajaan. Putra sulung memutuskan untuk meletakkan jenazah rakyat di bawah pohon tarumenyan dan dibiarkan membusuk di bawah udara terbuka. Di bawah pohon tarumenyan ini dilakukan agar wangi pohon tarumenyan tidak terendus sehingga kerajaan pun aman dari ancaman musuh. Dan hingga kini kebiasaan itu masih dilakukan dan dipercayai oleh warga sekitar. Legenda itu benar adanya. Buktinya tidak pernah tercium bau busuk sedikit pun, meski sudah ratusan atau bahkan ribuan jenazah yang sejak beratus-ratus tahun dibiarkan tergeletak di bawah pohon tarumenyan tersebut. Mungkin kalau kalian penasaran dan kalian yang suka mengeksplor wisata-wisata, coba kalian pergi ke Tarumenyan, karena dari informasi-informasi yang beredar, dan gue juga mendapatkan informasi ini dari Good News from Indonesia, itu keren banget sih, karena menurut gua budaya-budaya Indonesia ini beragam, adat-adatnya itu beragam, dan banyaklah suku-suku, kebudayaan, mitos-mitos yang ada di Indonesia ini. Contohnya pemakaman Trunyan ini, karena satu-satunya pemakaman yang jenazahnya di atas tanah. Oke, buat semuanya, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai.
Dan saya pribadi meminta maaf kalau semisal dalam ucapan saya atau informasi saya yang kurang berkenan ataupun salah informasinya, mohon dimaafkan dan mohon diluruskan. Bagi kalian semua, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan jejak komen di kolom komentar. Dan dukung terus channel Jangan Sendirian, tonton semua video-videonya agar kita, tim Jangan Sendirian, semangat untuk bikin video-video terbaru dan memberikan informasi-informasi terbaru buat kalian semua. Saya Matt, sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat malam.